Cerita dibuka dengan memperlihatkan sebuah stasiun televisi yang sedang meliput salah satu warung angkringan, di mana pemilik warung yang baru berumur 23 tahun bernama Rumi telah sukses menjalankan usaha tersebut. Dikarenakan rasa wedang jahe dan sate usus ayamnya yang sangat enak, warung angkringan Mbak Rumi pun sangat ramai. Di sini Rumi sekarang hidup bersama ibunya karena dia ditinggal pergi oleh ayahnya sejak Rumi berusia 10 tahun. 아버지께서 갑자기 전철역 같은 데서도 팔기도 하고. Namun musibah pun terjadi ketika perusahaan bernama PT Taiping San menggusur paksa lapak milik Rumi dan pedagang lainnya. Akan tetapi Rumi yang bersikeras ingin mempertahankan warung angkringan miliknya, dia pun didatangi puluhan kuli proyek suruhan perusahaan Taiping San, di mana kuli proyek itu tanpa belas kasihan menggedor memaksa Rumi untuk keluar. Rumi yang ketakutan pun menghubungi ibunya. Tak lama ibu Rumi datang membawa mobil dan berusaha menyelamatkan Rumi yang sedang digeruduk. Namun naasnya sang ibu juga mendapat kekerasan dari para kuli tersebut hingga akhirnya sang ibu pun mengalami kritis dan nyawanya pun tak terselamatkan. Bersamaan dengan itu, sebuah meteor tiba-tiba jatuh dari luar angkasa mendarat tepat di area pegunungan. Pecahan meteor itu pun terhanyut oleh air yang terus mengalir hingga menuju sumber mata air di sebuah kawasan wisata. Kemudian terlihat seorang pria bernama Shin Seok yang sedang berada di area wisata tersebut. Saat kehausan, Shin meminum air yang ternyata sudah terkontaminasi dari pecahan meteor tersebut. Shin pun merasa kalau airnya rasanya ada yang aneh. Setibanya di tempat kerja, Shin yang merupakan hansip di sebuah perusahaan, dia selalu mengawali pagi harinya dengan meminum kopi bersama rekan kerja wanitanya. Ternyata Shin sering mengambil kopi gratis yang sebenarnya untuk pengunjung dan tidak diperbolehkan bagi mereka. Namun karena Shin ahli dalam mengutil, dia pun tidak pernah ketahuan oleh si bos. Bahkan kali ini dia sudah mengantongi tisu toilet untuk dibawa pulang ke rumahnya. Kemudian saat dalam perjalanan pulang, Shin mendapati temannya yang sedang dimarahi atasannya akibat ketahuan mengambil kopi. Dan ternyata wanita itu terinspirasi oleh Shin yang selalu aman mengambil kopi. Lalu Shin yang tak ingin ikut terlibat, dia pun bergegas pulang. Malam harinya saat Shin sedang minum intisari di depan toko, dia masih merasakan sakit perut akibat meminum air dari pegunungan pagi itu. Kemudian karena tidak bisa menahan rasa sakitnya, tanpa sadar Shin telah membuat sebuah benda meleot. Bahkan dia mampu mengangkat apapun yang ada di sekitarnya. Pemilik toko yang melihat mejanya berantakan, dia pun menyuruh Shin untuk segera pulang. Setibanya di rumah, Shin yang masih dalam kondisi mabuk, dia pun berniat untuk menyalakan sebatang udut. Dan secara mengejutkan, tiba-tiba korek pun terbang ke arahnya. Di tengah kebingungan itu, tak lama Shin dihubungi oleh anaknya yang ternyata adalah Rumi. Di mana Rumi mengabarkan jika ibunya sudah meninggal. Kemudian Shin pun langsung pergi ngelayat. Sesampainya di tempat berkabung, Shin kemudian menanyakan kematian ibunya yang secara mendadak. Namun Rumi tidak memberitahu kejadian tersebut karena dia masih kecewa dengan ayahnya yang pergi begitu saja meninggalkan keluarganya. Tak berselang lama, para kuli yang menjadi penyebab ibu Rumi meninggal juga datang untuk bela sungkawa. Mereka pun datang bersama bosnya yang dipimpin oleh Mr. Min, di mana Min dengan santuy seolah merasa tidak bersalah atas perbuatannya. Di sana juga ada seorang pengacara muda bernama Jung, di mana Jung ini berjiwa keadilan yang membantu Rumi dan para pedagang lainnya. Kemudian Jung mengancam pada Mr. Min kalau kasus ini akan dibawa ke pengadilan, sehingga Min segera memberikan uang sumbangan sebagai bentuk permintaan maaf. Namun Rumi menolak keras dan membuang uang tersebut. Setelah Min dan anak buahnya pulang, Jung yang baru mengetahui jika Shin merupakan ayah kandung Rumi, ia pun memberikan kartu nama serta mengantarnya ke lokasi warung Rumi saat ini. Lalu Jung menceritakan terkait area tersebut yang akan dijadikan tempat wisata oleh perusahaan yang bernama PT Taiping San, di mana Rumi bersama para pedagang lainnya bersatu untuk melawan demi mengambil kembali hak berjualan mereka. 룸이 책임질 거 아니면
이 싸움 이길 수 있습니다, 어르신. Kemudian saat dalam perjalanan pulang, Shin pun menyesal telah menelantarkan keluarganya 10 tahun yang lalu. Dan secara tak sengaja Shin menggunakan kekuatannya. Hingga akhirnya ia pun menyadari semua itu dan segera bergegas menuju rumah untuk memastikannya. Meskipun sempat gagal dalam beberapa percobaan, Shin berusaha menjernihkan pikirannya agar lebih fokus hingga akhirnya Shin mampu mengendalikan kekuatan psikokinesisnya. Setelah itu, Shin bergegas pergi ke tempat ia bekerja untuk menemui rekannya dan meminta pendapat terkait apakah menjadi seorang pesulap dapat menghasilkan banyak uang. Di mana sang rekan menyarankan agar Shin tampil di sebuah klub malam agar mendapatkan cuan besar di sana. 어제 늦게 왔다고. 잘 들었어. Setelah mendapat arahan dari temannya, Shin pun langsung OTW ke sebuah klub malam bermaksud melamar pekerjaan. Kemudian ia menemui bos pemilik tempat itu dan memperlihatkan sedikit kemampuannya. Shin lalu menunjukkan dengan mengangkat sebuah benda tanpa bantuan apa-apa. Melihat itu, si bos pun merasa kagum dan langsung menerima Shin untuk bekerja di tempat ini. Keesokan harinya, Rumi yang kembali berkumpul dengan para pedagang lainnya. Mereka pun mulai membahas terkait apa yang harus dilakukan untuk menghadapi penggusuran tersebut. Namun Shin yang berada di sana memberikan saran agar mereka menyerah. 남자분들은 여기 좀 지켜주세요. 루미 엄마 생각. 야, 네가 무슨 도움이 된다고 남아? Mendengar itu tentu saja membuat orang di sana menjadi kesal. Bahkan Rumi juga mengusir ayahnya sendiri yang dianggap tidak mengerti akan apa yang diperjuangkan olehnya saat ini. Setelah itu Rumi didampingi Jung untuk menemui seorang pengacara senior yang menangani kasus kematian ibunya. Di mana si pengacara senior yang sudah mendapatkan hasil otopsi, dia pun mengatakan jika hal itu tidak cukup untuk dijadikan bukti. Dan jika ingin menuntut aksi kekerasan yang dilakukan oleh pihak PT Taiping San, maka Rumi harus mencari bukti yang lebih kuat. Singkatnya, setelah memberitahu hal itu kepada warga, Rumi dihampiri sang ayah yang ingin bercerita empat mata dengannya. 들어가세요. 왜요? 무슨 얘긴데요? Kemudian Shin memperlihatkan kemampuannya karena dia merasa yakin jika apa yang dapat dilakukannya saat ini bisa menghasilkan uang untuk Rumi memulai kehidupan baru. Namun Rumi sama sekali tidak peduli dan meminta ayahnya agar lebih baik pergi seperti saat menelantarkan keluarganya. Lalu Shin menceritakan terkait alasannya meninggalkan rumah 10 tahun yang lalu. Di mana saat itu dia telah melakukan investasi besar kepada temannya, namun bisnis yang dijalaninya malah bangkrut dan ia pun terlilit banyak hutang. Dan hal itulah yang membuat terpaksa memilih pergi karena tidak ingin istri dan anaknya terlibat dalam masalah. Namun Rumi tetap tidak bisa menerima kenyataan karena ayahnya yang tidak bertanggung jawab sebagai kepala keluarga. 그래도 역겨우니까. Kemudian saat dalam perjalanan pulang, Shin yang menyadari Mr. Min bersama anak buahnya akan pergi ke lokasi penggusuran, membuatnya terpaksa harus memutar balik karena khawatir akan keselamatan putrinya. Sementara itu Rumi yang juga mendapatkan informasi akan kedatangan Mr. Min dan anak buahnya, dia pun meminta salah satu dari mereka agar meminta bantuan kepada polisi. Sedangkan sisanya menyiapkan pertahanan untuk menghadang para kuli tersebut. Tak lama, Shin akhirnya datang dan berusaha menerobos masuk. Awalnya Shin mengira kalau kekuatannya itu hanya bisa dikendalikan untuk benda mati saja. Namun ternyata kekuatan itu juga bisa berdampak pada manusia. Sehingga dia pun langsung menghajar para kuli yang songong itu. Melihat kekuatan Shin, semua orang pun terkejut termasuk Rumi. Tak lama dua orang polisi datang menghentikan kekacauan dan membawa mereka semua ke kantor polisi untuk diinterogasi. Setibanya di kantor polisi, pihak Min dan Rumi saling berdebat untuk meyakinkan pihak kepolisian terkait siapa yang benar dan siapa yang salah di antara mereka.
Mr. Min lalu memberikan memori berisi video yang memperlihatkan Shin sedang menggunakan kekuatannya mengajar para kuli. Ia juga meyakinkan kepada polisi jika kedatangannya ke tempat tersebut adalah untuk bernegosiasi secara kemanusiaan. Namun setelah Shin datang, pertemuan itu pun seketika menjadi kacau akibat Shin memulai perselisihan dengan kemampuan aneh yang dimilikinya. Namun karena Pak Polisi menganggap hal tersebut hanya sebuah kesalahpahaman, ia pun menyuruh kedua belah pihak agar berdamai. Namun Rumi dan para pedagang tak sudi dan memilih untuk pergi. Setelah Rumi bersama para pedagang meninggalkan tempat itu, mereka pun senang akan kehadiran Shin yang dianggap membawa keberuntungan. Dan mereka kini merasa tidak perlu khawatir lagi jika pihak kontraktor kembali datang. Malam harinya, beberapa anak buah Mr. Min yang berjaga di depan lokasi penggusuran, mereka dibuat ketakutan saat melihat barang-barang bahkan mobil tiba-tiba melayang menuju satu titik. Ternyata Shin sedang menggunakan kekuatannya untuk membangun sebuah benteng pertahanan. Jung yang baru pertama kali melihat kekuatan aneh milik Shin, dia pun langsung mengajukan diri ingin menjadi asistennya. Jung juga menanyakan bagaimana Shin bisa mendapatkan kekuatan tersebut. Shin pun jujur jika dirinya sama sekali tidak pernah mempelajari apa-apa. Dan yang ia inginkan saat ini adalah ingin menjadi sosok ayah yang baik bagi putrinya. Di lain sisi, anak buah Min yang ketakutan lantas menemui Min untuk mengundurkan diri. Mereka menganggap jika apa yang dilakukan oleh pihak perusahaan terhadap para pedagang telah mendatangkan karma. Namun di tengah pembicaraan itu, Min tiba-tiba dihubungi oleh atasannya yang mengundangnya untuk rapat besok pagi. Stupid. Singkat cerita, Mr. Min bersama asistennya datang ke kantor pusat sesuai undangan. Kemudian mereka dihampiri seorang direktur bernama Nyonya Hong, di mana sikap dan kepribadian Nyonya Hong yang selalu berbicara menggunakan nada tinggi membuat Min sangat ketakutan. Namun sebelum memasuki pembahasan inti, Nyonya Hong memanggil beberapa anak buahnya untuk menghajar Min karena Min dianggap telah lelet menangani kasus penggusuran. Dan ternyata Nyonya Hong ini adalah pemimpin tertinggi alias direktur perusahaan terbesar. Lalu Nyonya Hong mengingatkan kepada Min betapa pentingnya wilayah yang akan digusur untuk kemajuan bisnis. Ia pun menanyakan terkait kendala apa yang menghambat sampai Min tidak bisa menggusur para pedagang. Min pun menjelaskan alasannya. Semua itu karena kemunculan ayah Rumi pemilik angkringan yang memiliki kekuatan super. Kemudian Nyonya Hong memiliki sebuah rencana untuk mengatasinya. 그 정도면 됩니다, 진짜로. 또 뭐? 그건 내가 파악하고 있었어요. Keesokan harinya, Shin didatangi dua orang polisi yang bermaksud menangkapnya. Ternyata ia digugat karena telah melakukan pencurian kopi lebih dari 1 kali saat Shin masih bekerja di perusahaan sebelumnya. Dan akhirnya Shin pun dibawa ke kantor polisi. 금방 올게요. 네, 잠깐만. 행사할 수 있고 변호사 선임할 수 있고 맞습니다. Terungkaplah ternyata penangkapan Shin adalah perbuatan Nyonya Hong yang bekerja sama dengan para polisi. 좋겠네 그럼. 경찰도 총동원 해드릴게. Sementara itu, kini Rumi bersama para pedagang lainnya harus menghadapi serangan yang lebih dahsyat, yakni ratusan polisi yang membawa perlengkapan serta alat berat. Rumi dan para pedagang yang tak ingin kehilangan haknya, mereka pun memberikan perlawanan dengan melempar bom molotov. Akan tetapi para polisi terus menerjang maju dan merobohkan pertahanan para pedagang. Hingga ada salah satu warga yang tertimpa reruntuhan. Rumi yang melihatnya, dia pun bergegas menolongnya. Di mana situasi pun semakin tidak terkendali membuat para reporter televisi harus mencari titik aman demi bisa menyiarkan berita. Para pedagang yang menyadari situasi semakin semrawut, mereka pun segera menolong Rumi untuk diamankan. Di mana akibat dari ledakan membuat pihak kepolisian kesulitan untuk melanjutkan penggusuran. Namun kapten polisi yang didesak agar terus bertindak membuatnya tak memiliki pilihan kecuali mengikuti perintah Min. Sementara itu, Shin yang sedang berada di ruang interogasi kepolisian, tak lama dia didatangi oleh Nyonya Hong. Kemudian Hong yang tahu kalau Shin memiliki kemampuan psikokinesis, ia pun tertarik dan menawarkan sebuah pekerjaan padanya.
Namun Shin tidak tertarik dan dia hanya menginginkan hak atas kebebasan para pedagang. Di sini Shin tidak tahu kalau sekarang putrinya bersama para pedagang lain sedang digusur paksa oleh para polisi. Hong kemudian berkata jika Rumi hari ini akan dipenjara karena dianggap telah menghalangi program pemerintah. Pada intinya yang beruanglah yang berkuasa dan rakyat miskin dianggap sampah. 건을 둘을 드릴게요. 대상이 돼서 전과자 딸 어려운 거 아니죠? 그리고 그냥 아저씨 답 결정되면 연락 주세요. Setelah Nyonya Hong meninggalkan ruangan, Shin yang akan kembali dimasukkan ke dalam sel, dia secara tak sengaja melihat berita penggusuran yang sedang berlangsung. Kemudian Shin langsung mengambil ponsel milik salah satu polisi untuk melihat beritanya. 통화를 못한다. Menyadari jika Rumi sedang berada dalam bahaya, dia pun langsung mengamuk kabur dari penjara. Sesampainya di luar penjara, dia melihat Hong yang akan pergi meninggalkan kantor polisi. Namun Shin langsung menghancurkan mobilnya. Kemudian dengan kekuatan terbangnya, dia pun langsung melesat menuju lokasi Rumi berada. Sementara itu Rumi bersama teman-temannya masih berusaha bertahan dari kejaran para polisi. Hingga akhirnya salah satu dari mereka tertangkap dan hampir terjatuh dari atas gedung. Tak lama kemudian akhirnya Shin datang tepat waktu dan berhasil menyelamatkan pria yang hampir terjatuh. Dan setelah mengetahui letak keberadaan Rumi, ia pun bergegas untuk menemuinya. Akan tetapi akibat mendarat di lokasi yang tidak tepat, Shin malah bertemu dengan puluhan polisi. Hingga akhirnya Shin pun harus melawan mereka semua. Dan dengan mudah Shin pun mengajar para polisi tersebut. Sementara itu Rumi yang saat ini sudah sampai di atas gedung, dia pun melihat posisi Jung yang ada di gedung sebelah. Kemudian Jung memberikan bantuan agar Rumi dan teman-temannya segera ke gedung tempat Jung berada. Namun secara tak terduga, sebagian polisi yang diangkut menggunakan peti kargo tiba-tiba datang menangkapnya. Tak berselang lama, Shin akhirnya datang dan langsung meminta para pedagang agar melakukan evakuasi. Sementara dirinya akan mengulur waktu dengan menghadapi para polisi. Tak lama mesin pengangkut kargo mengalami masalah yang membuat Rumi dan para polisi hampir terjatuh. Melihat itu, Shin pun mengeluarkan tenaga ekstranya demi memindahkan kargo tersebut ke tempat aman. Setelah Rumi berhasil terselamatkan, Shin kemudian mengantarkannya ke gedung sebelah bersama yang lain. Setelah itu, Shin yang tidak ingin Rumi dan warga lainnya terjadi sesuatu, dia pun menemui Min untuk menyatakan kekalahannya. Namun sebelum itu, Shin yang kesal kepada Mr. Min, dia pun langsung memberikan satu pukulan. Kemudian, Shin menyerahkan dirinya ke polisi. Empat tahun kemudian, Shin yang terbebas dari penjara, namun tidak ada siapapun yang menyambut kebebasannya. Hingga setelah cukup lama berjalan kaki, tiba-tiba Jung datang dan menawarkan tumpangan. 어떻게 건드리겠습니까 어르신을 큰일 날라고. Jung lalu menceritakan keadaannya sekarang yang ternyata dia sudah menikahi putrinya yaitu Rumi. Kemudian sebelum dibawa ke lokasi Rumi, Jung memperlihatkan kondisi area yang telah digusur waktu itu, di mana area tersebut kini menjadi hamparan luas tanpa dijadikan apa-apa karena PT Taiping San mengalami kebangkrutan yang membuat proyeknya harus dibatalkan. 공사도 못 들어가고 있잖아요 지금. Sesampainya di lokasi tujuan, Shin disambut hangat oleh warga yang tetap menghargai perjuangannya. Ia juga diterima baik oleh Rumi yang kini kembali sukses membuka warung angkringan modern. Dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton, semoga kalian terhibur. Oke guys, nantikan alur cerita film menarik lainnya bersama SB Movie.